Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ini ada gambar yang sangat menggembirakan. Apa itu? Ribuan, bahkan puluhan ribu mukibin ya, yang alhamdulillah yang sudah menggunakan otaknya ya, yang tidak menyimpan otaknya dibekukan. Tapi saya ceritakan mukibin yang menggunakan otaknya sudah pada sadar. Ini jumlahnya bukan ribuan tapi puluhan ribu. Kenapa? Mereka itu sadar setelah ada titik terang, yaitu seorang ustadz yang menjelaskan bagaimana cara menghitung nasab seseorang atau nasab Habib-Habib imigran Yaman yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Mereka mengaku dzurriyyah Nabi ini sangat nggak mungkin, nggak masuk akal lah ya. Masa si Bahar Smith mengaku keturunan yang ke-28. Nah, katanya si Rizik Syihab keturunan Nabi yang ke-38. Nah, di dalam cerima Ustadz ini akan dijelaskan bagaimana cara menghitungnya. Ternyata tidak ketemu. Padahal ya kalau 100 tahun diambil 4 generasi aja, itu paling murah itu ya, 4 generasi. Padahal kita udah ketinggalan 1400 tahun. Berarti kan 14 kali 4 aja sudah berapa itu? 14 kali 4 56 tahun itu. Kok Rizik Syihab urutan keturunan yang ke-38 kan tidak mungkin. Apalagi si Bahar ngaku keturunan yang kedua dalam sangat tidak mungkin. Nah, berdasarkan ini, perhitungan ini, ribuan muhibin berbondong-bondong sadar ternyata benar ya. Kita ini selama ini ditipu ya, dibohongin. Untuk itu ayo tidak lama-lama kita segera saksikan video bagaimana cara menghitung umur nasab. Oke? Yuk kita videokan bersama-sama. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, melanjutkan kajian tadi siang tentang cara menghitung generasi nasab. Cara menghitung generasi nasab kalau menurut rumus yang umum, setiap 100 tahun itu ada sekitar 5 sampai 6 generasi. 5 sampai 6 generasi setiap 100 tahun. Nah, nasabnya para habaib di Indonesia itu paling mentok nih 38 39 saat ini. Contohnya nasabnya Habib Rizik bin Syihab dan nasabnya Habib Lutfi bin Yahya. Bisa diketik di Google nih, Habib Lutfi bin Yahya nasab generasi keberapa, dan Habib Rizik juga generasi keberapa. Masing-masingnya belum pernah sampai ke generasi ke-40. Nah, ini aneh, sangat aneh. Karena kalau masing-masing ini ya, setiap tahunnya, setiap 100 tahun nih, 5 generasi saja di rata-rata, maka kalau sudah tahun 1400 Hijriah, 1400 Hijriah sekali lagi cara ngitungnya adalah 1400 dibagi 100. 1400 dibagi 100 berarti ketemunya 14. Nah, 14 itu dikalikan 5. 14 dikalikan 5 itu ada 70 generasi. Seharusnya 70 generasi. Tetapi aneh, para habaib di Indonesia itu mentok-mentok ya. Sampai saat ini tuh paling 38 39. Ini kan aneh. Nah, kalau kita ngambil nggak usah 5 lah, kita ambil 4. Masing setiap 100 tahun ada 4 generasi, saya ulang-ulang, ada 4 generasi doang. Maka kalau selama 1400 tahun, sekarang kan sudah Hijriah 1446. 1446 Hijriah itu pun dihitung mulai dari hijrahnya Nabi, bukan dari lahirnya Nabi ya. Dihitung dari hijrahnya Nabi, bukan dari lahirnya Nabi. Sampai sekarang sudah ada 1446. Yang 46-nya ini kita anggap nggak usah. Kenapa?
Ya karena Habib Rizik dan Habib Lutfi ini kan usianya sudah sepuh, sehingga kita ngambil 1400 doang. Nah 1400-an itu kalau dibagi 100 berarti kan yang 14. 14 kalau dikalikan 4 kan 56. 56 generasi. Jadi seharusnya kalau masing-masing ini, masing 100 tahun, setiap 100 tahun, setiap 100 tahun ada 4 generasi. Caranya bagaimana sih? Begini contohnya gini. Kan rata-rata itu manusia menikah, laki-laki nih ya, usianya 25 tahun. Rata-rata. Nah, nanti dia usia 51, 52, dia sudah punya cucu biasanya. Karena anaknya yang laki-laki usia 25 tahun itu kemudian menikah, punya anak, taruhlah usia 26 punya anak. Berarti rata-rata manusia usia 51, 52 tahun itu sudah punya cucu. Berarti ada 3 generasi, dia sendiri, anaknya, dan cucunya. Jadi dia sendiri, anaknya, dan cucunya. Nah ini kalau pas 100 tahun, ya paling enggak 5 generasi lah ya. Kalau seandainya enggak 6 ya 5 generasi. Kalau 100 tahun. Nah dalam 100 tahun kalau ada seandainya 5 generasi, sekarang sudah 1400 Hijriah. 1400 Hijriah itu dibagi 100, karena tadi rumusnya setiap 100 tahun. Nah 1400 itu dibagi 100 berarti 14. Karena setiap 100 tahun itu ada 5 generasi, berarti 14 kali 5. Ayo kita hitung pakai kalkulator. 14 kali 5, 70 generasi. 70 generasi nih. Nah kalau seandainya kita ngambil 4 saja, 4 sekali lagi saya ulang-ulang, 14 kali 4. Ayo 14 kali 4, ya 56. 56 generasi. Coba kita renungkan lagi. Para habaib di Indonesia itu mentok-mentok generasi yang ke-38, 39. 38, 39 itu mentok-mentok. Enggak, belum ada kayaknya. Mungkin sekarang sudah ada lah generasi ke-40. Tapi ini enggak masuk akal gitu ya. Enggak masuk akal, berarti kurang lebih ya 15 generasi hilang. Ada 15 generasi hilang. Apa ini? Matematika berapakah sin dari itu? Oh ini. Ada sin cos barang nih. Nanti kalau ada sin cos tangan nanti matematika. Serius membahas tentang generasi. Seharusnya kalau seandainya sekarang ini ada orang yang ngaku sebagai durian Nabi Muhammad SAW, maka cara kita menghitungnya itu tadi, Anda generasi keberapa gitu ya. Anda generasi keberapa? Kalau dia mengatakan saya generasi ke-52 atau 53, itu agak mirip-mirip. Agak mirip-mirip kalau dia ngakunya generasi 52, 53, atau bahkan dia mengaku generasi ke-56. Ini malah hampir mendekati kebenaran. Itu pun baru ngitung generasi loh ya, belum ngitung nanti kita ngecek nama-nama nih, nama-nama. Terus sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngaku sebagai durian Nabi zaman ini, tapi ternyata dia itu generasi ke-38, 39, ini sulit dipercaya enggak? Sulit. Berarti selama ada kurang lebih 15 generasi hilang. 15 generasi itu kurang lebih ya, kalau seandainya 5 generasi itu setiap 100 tahun, berarti ada 300 tahun hilang. 300 tahun hilang. Kan aneh. Gitu. Ya kita buktikan sajalah durian Nabi yang ke-6 melalui jalur Sayyidina Husain, yaitu yang menjadi imam besar beneran kali ini, bukan imam besar cuma promosi imam faqih muqaddam, enggak, itu ini imam besar betulan, yaitu Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq itu generasi ke-6. Beliau lahir tahun 80 Hijriah. Generasi ke-6 lahir pada 80 tahun Hijriah, 80 Hijriah. Lah Imam Ja'far As-Shadiq itu bin Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bin Sayyidatina Fatimah. Bin Sayyidah Fatimah, 5 nih.
5 baru ke Sayyidah Fatimah, belum ke Rasulullah. Paham enggak nih? Jadi mulai dari Rasulullah sampai ke Imam Ja'far As-Shadiq, generasi ke-6, itu Imam Ja'far As-Shadiq lahir pada 80 Hijriah. Mengapa? Karena Imam Ali Zainal Abidin itu baru usia 20 tahun yang beliaunya ikut di Karbala itu ya, Imam Ali Zainal Abidin di Karbala dan beliau selamat. Itu beliau sudah memiliki seorang putra. Ya, putranya namanya Muhammad. Jadi Muhammad Al-Bakir itu sudah lahir. Nah, Muhammad Al-Bakir itu tatkala Sayyidina Ali Zainal Abidin baru berusia 20 tahun. Ya, kita lihat, kalau kita lihat begini kan tidak bisa menunjukkan datanya, tapi saya akan mengucapkan ini ya, diucapkan. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu lahir pada tahun 38 Hijriah. Ini para ulama ya hampir mendekati itulah. Kalau ulama Sunnah Jamaah loh ya, beda dengan ulama Syiah. Jadi Ali Zainal Abidin ini adalah cucunya Sayyidina Fatimah, cucu Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah punya putra namanya Husain. Kita langsung ke Husain aja, nggak usah pakai Hasan ya. Husain. Kemudian Sayyidina Husain memiliki putra namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini lahir pada 38 Hijriah. Kemudian beliaunya belum usia 20 tahun sudah memiliki putra namanya Muhammad Al-Bakir. Karena Muhammad Al-Bakir itu lahir pada tahun 57 Hijriah. Coba dihitung. 57 dikurangi 38 itu kurang lebih 19 tahun. Belum genap 20 tahun. Jadi Imam Ali Zainal Abidin itu belum genap 20 tahun sudah memiliki putra yaitu Muhammad Al-Bakir. Nah, Muhammad Al-Bakir itu memiliki putra belum genap usia 25 tahun, dia memiliki putra namanya Ja'far As-Shadiq. Karena Ja'far As-Shadiq itu lahir pada 80 Hijriah. 80 Hijriah, coba 80 Hijriah, 80 dikurangi 57. Ya. Jadi ini yang perlu diketahui lah, Ja'far As-Shadiq baru memiliki putra Ali Al-Uraidi, Musa Al-Kadhim dan seterusnya. Ini dari jalurnya Sayyidina Al-Husain. Nah, nanti kita bisa meneliti jalurnya Sayyidina Al-Hasan nanti. Oleh sebab itulah, kalau mohon maaf nih, kalau saya ikut terjun tentang bahas nasab, kita teliti semua. Bukan hanya mohon maaf Ubaidillah doang, enggak. Kalau seandainya saya terjun masalah nasab, ya teliti semua. Ya kita pakai rumus lah. Dan nama-nama itu harus terkonfirmasi semua. Terutama mohon maaf nih ya, mulai nama para habaib sekarang ini sampai 10 generasi setelahnya. Dia bin siapa sampai 10 itu kita teliti. Kemudian 10 sampai 20 kita teliti. Jadi diteliti satu persatu. Kenapa? Karena kan disandarkan kepada manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah. Jadi kalau nasab disandarkan kepada manusia yang paling mulia, siapapun yang berani menyandarkan nasabnya kepada Kanjeng Nabi pasti dihormati oleh banyak orang. Ya enggak?